Anda masih di Ajis Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajis Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Ya, pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap janggal, salah satunya keberadaan kampus yang memberikan gelar tersebut. Selebritas Raffi Ahmad tengah berbahagia usai mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa atau Dokter Kehormatan dari University Institute of Professional Management yang berada di Thailand. Sayangnya, penerimaan gelar tersebut kini menuai pro dan kontra. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas institusi pendidikan di negeri Gajah Putih tersebut. Pasalnya, kampus UIPM yang memberikan gelar kehormatan Raffi Ahmad dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Kampus UIPM bahkan tidak masuk dalam sejumlah website yang memuat peringkat perguruan tinggi dunia. Ini penampakan jalan. Di media sosial X, sebuah akun bernama @ibrahimniar mencoba mencari tahu lokasi kampus UIPM di Thailand. Bisa dilihat ya, Vibaradi Rangsit nomor 64. Kita jalan masuk. Warga Indonesia yang saat ini tinggal di Bangkok tersebut membagikan video penelusuran ke alamat kampus UIPM menggunakan transportasi umum. Namun setiba di lokasi, yang ia temukan bukan kampus maupun lembaga pendidikan, melainkan sebuah hotel dan hunian apartemen. Yang ternyata ini adalah Ebina House Bangkok atau hotel. Dan semuanya ini tuh residen, hotel, apartemen. I don't know, but ya, nggak ada kampus sama sekali. Dan aku udah confirm ke dalam, ini alamatnya benar. Vibawadi Rangsit 64 Yek 3. Sementara itu, selebritas Raffi Ahmad hingga kini belum memberikan komentar apapun perihal kisruh gelar doktor kehormatan yang diterima dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah ditemukan oleh Satgas BPOM. Ya, beberapa produk kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Perdagangan, BPOM dan instansi terkait melakukan penindakan terhadap impor kosmetik ilegal. Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dibentuk untuk mengawasi tata niaga impor mengamankan 415.000 produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah. Penindakan kosmetik ilegal ini sudah dilakukan sejak bulan Juni hingga September 2024. Produk kosmetik ilegal sangat merugikan negara dari sisi pajak. Selain itu, peredaran di pasaran bisa membunuh industri kosmetik dalam negeri. Satgas itu tidak menyelesaikan soal. Kalau semua bisa selesai dengan Satgas, ngapain repot-repot, bikin Satgas saja. Ya, Satgas ini shock terapi saja. Ya, yang paling penting itu nanti kan diselesaikan secara komprehensif. Pelabuhannya nggak cukup, kalau cuma Priok dan Tanjung Perak nggak cukup. Kalau Becukai memeriksa satu-satu bisa setahun itu barang nggak kuat. Total 950 item kosmetik ilegal yang ditemukan dari seluruh wilayah Indonesia yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa hasil temuan kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai peraturan. Penindakan berawal dari banyaknya keluhan dari pelaku usaha bidang kecantikan terkait serbuan produk yang tanpa izin BPOM. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi terpidana Surya Darmadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Indragiri, Hulu Riau. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengungkap penyitaan uang senilai 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan PT Duta Palma. Uang tersebut disita karena diduga tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi.
Kasus korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus korupsi terkait perizinan perkebunan sawit Surya Darmadi yang merupakan bos Duta Palma Group. Sebelumnya, Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi ini dan telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejagung menilai terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group sebagai korporasi. Total ada 7 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Ada sebagian yang dialihkan, disamarkan, ditempatkan di PT Aset Pasifik yang juga masih satu grup dengan Duta Palma. Di mana PT Aset Pasifik itu adalah holding perusahaan di bidang properti. Di antaranya adalah uang 450 miliar yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sebelumnya, Surya Darmadi didakwa merugikan negara 78 triliun rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti 41,9 triliun rupiah. Namun Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, para pecinta dan kolektor jersey sepak bola berkumpul dalam suatu acara yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta. Ya, acara ini jadi ajang transaksi jual beli, lelang hingga bertukar informasi mengenai jersey langka. Mengoleksi jersey atau kostum tim, baik timnas maupun klub, menjadi salah satu cara penggemar sepak bola menunjukkan fanatismenya. Tidak hanya menunjukkan rasa fanatisme terhadap sepak bola, jersey juga menjadi salah satu barang yang menjadi koleksi. Bahkan para penggemar jersey sering melakukan transaksi jual beli, lelang, hingga bertukar informasi mengenai jersey langka, salah satunya melalui acara pertemuan antar kolektor jersey yang digelar di Jakarta. Pada acara ini para pecinta sepak bola dapat menemukan jersey langka dari tahun 90-an sampai awal tahun 2000. Pengunjung sekaligus pembeli jersey yang datang antusias dengan adanya acara ini. Seru sih Mbak, soalnya rame, banyak barang-barang yang bagus juga, unik-unik, terus juga harganya masih masuk akal sih. Jadi, iya sih, kayak seru, komunitasnya juga, terus acara-acaranya orang-orangnya interaktif juga, jadi saling support lah. Jadi. Dalam kesempatan ini hadir legenda timnas Indonesia Hamka Hamzah. Menurutnya acara seperti ini dapat memperbesar kesempatan komunitas para pecinta bola untuk bertemu. Ya, ini saya baru diundang ke sini. Sebelumnya saya hanya melihat di media sosial teman-teman, rame juga ternyata. Dan ini salah satu komunitas mungkin akan makin besar nantinya kan, karena banyak juga pecinta-pecinta klub luar negeri yang ingin memiliki koleksi baju-baju para idolanya bermain di luar. Nah, ini hal-hal yang positif. Beberapa faktor dapat mempengaruhi harga jersey seperti berapa usia jersey hingga tanda tangan pemain di jersey itu. Jersey langka banyak banget di sini, banyak banget. Contohnya tuh yang di booth, yang bertiga itu ada jersey City Brother, itu ada Malmo, Ibrahimovic waktu pertama kali ke tim senior ya. Itu mungkin cuma di sini doang kali yang ada di Indonesia ya. Terus ada England Beckham yang 96 yang di red card. Tapi ini yang player issue-nya, jadi yang spek pemain pakainya juga rare. Ini ada bekas Cannavaro pakai, match worn-nya, itu dia masih di Parma, juga rare. Jadi emang dari awal aku buat volume 1, semuanya ada. Dari supporter version, replika, and then player issue, match worn, match issue, memorabilia, tanda tangan, semuanya ada. Event seperti ini diharapkan akan terus berlangsung agar dapat mempererat hubungan antar pecinta sepak bola. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan Indonesia akan terus menjadi tuan rumah ajang balapan MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sejak awal penyelenggaraannya pada tahun 2022 lalu, Indonesia dipercaya akan menggelar ajang balap internasional tersebut hingga 10 tahun ke depan.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan gelaran MotoGP Mandalika akan terus berlanjut sesuai kontrak 10 tahun. Saat ini MotoGP Mandalika memasuki tahun ketiganya. Kelanjutan MotoGP Mandalika merupakan komitmen pemerintah Indonesia dan Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno saat menonton balapan MotoGP seri ke-15 musim 2024 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. MotoGP ini akan berlanjut dan komitmen pemerintah bersama dengan BUMN, Journey, dan Dorna akan berlanjut. Jadi di 2025, 2026, 2027 ini akan terus kemitraan ini kita harapkan masyarakat mendukung dengan melihat jumlah wisatawan yang terus meningkat. Selama 3 kali penyelenggaraannya, event MotoGP mampu mendongkrak jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ke NTB, khususnya ke kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ajang MotoGP ini juga mampu menyerap sebanyak 3.000 pekerja di sirkuit Mandalika. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pencegahan aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah atau pondok pesantren terus dilakukan Polri. Melalui tim medis 11 RS Bayangkara, jajaran Puskesmas Polri menggelar program official hospital anti-bullying ke sejumlah sekolah pondok pesantren. Selamat pagi. Polri melalui Pusdokes Polri menggelar program official hospital anti-bullying sebagai upaya antisipasi dan pencegahan aksi bullying di sekolah dan pondok pesantren. Program ini pertama kali digelar di Indonesia secara perdana di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Program official hospital anti-bullying ini juga digelar di sebelah Rumah Sakit Bayangkara Polri yang ada di Jakarta, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Selatan. Melibatkan sejumlah spesialis di bidang psikiater dan psikologi, program official hospital anti-bullying ini mendatangi sekolah dan pondok pesantren untuk sosialisasi, edukasi, dan empowering masalah bullying. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan TOT sebanyak 40 guru dan 20 santri, dan hasilnya sangat luar biasa, menghasilkan 2 santri dari Duta Bullying, dan mereka alhamdulillah sudah langsung bekerja menelurkan apa yang mereka ikuti kepada para santri yang ada, dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Harapannya Pak? Harapan saya, karena bullying ini adalah sesuatu yang sedang marak ya di setiap sekolah ataupun pesantren, harapan kami bagaimana ini bisa dikembangkan terus ke seluruh Indonesia, pondok-pondok pesantren, karena kami sudah merasakan dampak positif daripada program ini. Nah, jadi programnya adalah paket lengkap mulai dari promosi, pencegahan, prevensi, dan penanganan. Jadi paketnya ada 3. Nah, yang hebatnya lagi bukan hanya di dalam program ini melibatkan satu pihak, tapi pihaknya juga banyak. Bukan hanya pemilik sekolah, tapi juga di dalamnya ada guru, juga ada ke siswa langsung. Jadi bukan hanya ke guru untuk pencegahannya, tapi juga pencegahan dilakukan oleh siswa. Dalam program official hospital anti-bullying ini juga terpilih Duta Anti-Bullying yang bertugas untuk mengedukasi bahaya bullying serta mendeteksi dini indikasi bullying di lingkungan pondok pesantren. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo menghadiri Idea Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Clarissa Tanusudibyo mendorong kaum perempuan untuk terus menunjukkan kiprahnya untuk masa depan perfilman dan hiburan di Indonesia. Hadir di perhelatan Idea Fest 2024, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo membagikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, khususnya perempuan, melalui series terbaru garapan Vision Plus berjudul Dendam. Series ini mengangkat perempuan yang menjadi pemeran utama dengan karakter berani, tangguh, memiliki kecerdasan tingkat tinggi, dan siap menghadapi tantangan.
Berlokasi di Jakarta Convention Center, talk show dengan tema Empower Women, Empower Entertainment ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya setara, tetapi juga bisa memimpin dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Semoga series ini terus berjalan dengan panjang, supaya hidupnya panjang dan audiens terus tergiur untuk bisa nonton sampai the full season. Karena dunia yang kita ciptakan di dunia dendam ini sangat luas dan sangat ekstensif, dan banyak opportunity untuk kita bisa eksplor di sana. Karakter Renata dalam series Dendam yang diperankan Cinta Laura Kiel merupakan sosok yang dapat menginspirasi khususnya perempuan. Karakter Renata ini yang aku perankan memiliki banyak kelebihan yang menjadi tantangan yang seru buat aku mainkan, karena dia harus pinter berstrategi, harus punya intelek yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Series Dendam karya Vision Plus ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberanian, kekuatan, serta solidaritas sesama perempuan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Nadifa Adne, iNews melaporkan.